اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma bil Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Ramadan. Acara selanjutnya yakni sambutan pertama akan disampaikan oleh beliau Kapolri Studi Agama YIN Kediri kepada Bapak Dr. Muhammad Alif MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina
yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sarjana Dakwah yang Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Pengatur MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Sarjana Dakwah yang Kediri. Yang kita hormati bersama Bapak narasumber yang alhamdulillah sudah hadir hari ini, serta seluruh mahasiswa Prodi Studi Agama yang kami banggakan. Dan alhamdulillah hari sudah siap semuanya untuk menerima materi. Untuk pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Salah satu nikmat yang hari kita rasakan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini dan rangka acara ini, acara pelatihan mengolah tugas menjadi karya ilmiah. Mudah-mudahan termasuk hamba yang selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Tentu nikmat yang berharga adalah nikmat iman dan Islam yang hari ini terus kita upayakan untuk meningkatkan nilai-nilainya serta amaliyahnya. Mudah-mudahan nikmat tersebut sudah lama minal adalah yaumil qiyamah. Salawat dan salam dan mudah tetap dilimpahkan kebanggaan beliau juga kita dan besar Muhammad SAW yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, yang salah satunya hari ini kita nikmati adalah berdirinya kampus MPD ini, dan sampai semua dan kita semua menjadi bagiannya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu dapat syafaat beliau, khususnya besok di akhir zaman, yaitu syafaat yang paling utama adalah bersama beliau masuk surga Allah. Amin Allahumma. Berikutnya saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dekanat, mulai dari dekan, wakil dekan, dan seluruh jajaran di UDA, serta terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang bisa dan meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh bantuan, seluruh pemikiran dan apapun yang di situ dalam rangka membantu acara ini merupakan amal yang soleh atau solehah yang dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, seluruh bahasa yang saya hormati, acara ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas seluruh mahasiswa yang apabila kita dalam mata kuliah sudah mendapatkan tugas dalam rangka juga untuk membekali kualitas diri kita masing-masing. Namun hari ini di samping para mahasiswa itu sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas di dalam tugas perkuliahan, itu akan lebih manfaat dan lebih diakui eksistensinya apabila bisa menjadi karya ilmiah yang dipublikasikan kepada situ. Apakah tugas perkuliahan berkarya ilmiah juga karya ilmiah, tapi akan lebih ditingkatkan atau diolah nanti dalam bentuk karya ilmiah yang nanti berstandar artikel jurnal.
karena kita juga harus melaksanakan itu, mengisi jurnal yang ada bahkan di luar kampus kita, dan itu bagian poin penting untuk mahasiswa yang punya kemampuan menulis yang diterbitkan di jurnal, sehingga karya tulis apa akan mengangkat akreditasi mulai dari prodi dan institusi. Dan secara pribadi tentu akan bermanfaat untuk sampean semua, masing-masing mahasiswa, agar punya bekal untuk berkemampuan menulis secara standar karya tulis ilmiah. Dan mudah-mudahan acara hari ini akan meningkatkan potensi mahasiswa dari yang tadinya mungkin sudah mampu melaksanakan tugas untuk perkuliahan, nanti bisa menjadi karya tulis ilmiah yang diterbitkan. Dan saya mewakili sebagai penanggung jawab di prodi Studi Agama ini, saya lagi mohon maaf, terima kasih kepada semua pihak yang membantu acara ini. Dan tentu saya tidak bisa nyebut satu persatu, tapi kami yakin semua memberikan partisipasinya dalam segala bentuknya. Mudah-mudahan saya lagi menjadi amal baiknya. Dan mungkin acara ini masih ada kekurangan, tentu itu bagian dari kami untuk semakin menyempurnakan dan meningkatkan apa yang sudah ada, karena memang kita harus selalu meningkatkan kualitas, bahkan kuantitas, terutama di SAA ini di samping kualitas juga membutuhkan kuantitas, dan itu dua kutub yang saling berkaitan. Dan terakhir, kami memohon nanti untuk Ibu Adik Satu untuk membuka acara pelatihan hari ini. Baik, saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Untuk sambutan selanjutnya, sekaligus membuka acara pelatihan pada pagi hari ini, akan dibuka oleh Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, Ibu Dr. Robi Ngabul. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum puasa apa sudah lemes toh? Sekali lagi ya, dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, Bapak Dr. Muhammad Arif. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi yang di belakang ini ya, Bapak Dr. Calon Muhammad Thoriqul Huda. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Dr. Muhammad Anas Ma'arif, betul Pak? Alhamdulillah nggak lupa saya. Yang saya hormati dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang hadir, Ibu Dr. Prima, Bapak Indra Latif, sekaligus alumni PA Pak ini. Alhamdulillah, dan juga anak-anakku yang hadir di sini, baik itu prodi studi agama-agama, prodi psikologi Islam, katanya ada juga ya? Atau ada prodi yang lain? Ya,
TP ada? TP. Alhamdulillah. Apapun prodinya, yang penting kita semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan di hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Karena pentingnya acara ini, maka sesuai permintaan Pak Sekprodi, saya sebenarnya ada waktu ngajar kan? Di SAA, tapi atas permintaan Pak Sekprodi, mohon SAA wajib untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengolah tugas menjadi karya ilmiah. Karena juga saya memandang bahwa kegiatan ini perlu, maka saya oke Pak, mahasiswa saya wajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Karena saya juga berkepentingan. Berkepentingannya adalah tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa supaya nanti bisa menjadi lebih berkualitas ketika kita mahasiswa sudah mengikuti pelatihan mengolah tugas menjadi karya ilmiah ini. Karena fenomena yang terjadi bahwa tugas yang dibuat oleh mahasiswa itu seringkali kurang diperhatikan kualitasnya. Kadang bahkan copy paste tapi gak diwocok. Sehingga kalau suruh presentasi malah nggak paham juga dengan apa yang ditulis. Nah ini menjadi sebuah fenomena. Nah saya harapkan tentu ini mungkin terjadi tidak hanya pada mata kuliah saya, tetapi juga mata kuliah secara umum. Yang dikeluhkan mahasiswa seperti itu, yang dikeluhkan dosen itu seperti itu. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada Prodi Studi Agama beserta krunya itu yang kemudian berinisiatif untuk mengadakan pelatihan, memperbaiki tugas yang telah diberikan oleh dosen itu dikemas dalam bentuk karya ilmiah. Karena memang seharusnya tugas itu dalam bentuk karya ilmiah, tetapi karena ya fenomena sekarang lebih mudah kan membuat tugas itu tinggal copy paste klik gitu aja sudah jadi. Nah ini tapi kurang bertanggung jawab menurut saya ini. Mohon maaf, dikritikan untuk mahasiswa ini. Nah, tentunya setelah kegiatan ini, ilmu yang didapat dalam pelatihan ini, Prodi Studi Agama-Agama telah bersusah payah untuk mendatangkan pakarnya, Bapak Dr. Muhammad Anas ini. Keterangannya itu kan ahli Skopus gitu. Nah Skopus ini saat ini kalau mahasiswa sih belum begitu butuh, tetapi untuk dosen ini sangat dikejar ini Skopus ini untuk kenaikan pangkat. Terutama untuk guru besar, kenaikan guru besar. Seperti saya ini sebenarnya waktunya guru besar Pak Anas, tapi tentu syarat khususnya kan untuk Skopus ini belum bisa didapatkan. Masih proses, semoga berhasil. Amin. Mohon doanya semoga berhasil. Pak Arif juga demikian. Nanti lektor kepalanya supaya segera terbit, ya, muncul dan segera guru besar. Ya. Kalau banyak guru besarnya kan marem loh. Puas lah kita ini bangga lah, terutama studi agama-agama dan umumnya Fakultas Usuluddin. Kita baru mempunyai 2 guru besar, 3 sebenarnya, tapi 1 sudah pensiun. 2 itu ya alhamdulillah. Ketika melihat fakultas lain ada yang belum punya guru besar, karena Fakultas Usuluddin itu fakultas senior, fakultas tertua, maka ya maklum kalau sudah punya guru besar, tapi masih kurang sebenarnya. Doakan yang mau guru besar ini segera bisa guru besar. Nah, kita sebenarnya dosen itu juga sudah beberapa kali pelatihan untuk Skopus sudah dibawa ke Surabaya, kemudian mendatangkan tim dari Bandung. Tetapi ya sama, persoalan Skopus itu tidak semudah apa yang dibayangkan gitu. Kalau saya lebih kepada statement itu lebih kepada nasib saja Pak. Kalau Allah mengizinkan ya mudah-mudahan ini semuanya yang mau ke guru besar bisa segera guru besar. Ini doanya untuk mahasiswa dan dosen semuanya, nggih. Prima sudah punya Skopus tapi belum punya guru besar. Itu juga belum bisa. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, betul yang dikatakan Pak Kaprodi tadi bahwa selain
tugas itu supaya memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, tentu karya ilmiah itu kurang bermakna kalau tidak dipublikasikan. Oleh karena itu output daripada kegiatan ini nanti banyak dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa itu untuk dipublikasikan ke jurnal-jurnal. Syukur-syukur jurnal Sinta 2, syukur-syukur ya. Nah ini, oleh karena itu diawali ketika membuat karya ilmiah itu harus betul-betul diawali dengan kegiatan yang sungguh-sungguh gitu. Jadi tidak sekedar memenuhi tugas presentasi selesai, tidak urusan bisa jawab atau tidak, presentasi bagus atau tidak, urusan belakang, jangan seperti itu. Supaya sambil menyelam minum air, ya. Apa itu? 1-2 pulau terlampaui itu loh Pak. Berenang. Oh, kedelap jalannya. Nah artinya satu kegiatan itu bisa mencapai banyak hal. Banyak tugasnya ya bagus, kemudian publikasinya juga bagus. Semakin banyak publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa dan juga dosen, maka akan menambah nilai akreditasi kita. Ini perlu diketahui semuanya bahwa Prodi Studi Agama-Agama di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini mau diunggulkan. Maksud saya ditingkatkan akreditasi menjadi akreditasi yang unggul. Mohon doanya ini menjadi perhatian di samping IAT. Jujur saja di Usuluddin IAT sama SAA untuk tahun ini disiapkan untuk mendapat akreditasi unggul. Oleh karena itu kami mohon nanti kerjasamanya pada mahasiswa dan juga dosen dalam hal penulisan karya ilmiah ini. Semakin banyak mahasiswa karya-karyanya diterbitkan dalam jurnal, maka akan mendapat nilai banyak juga untuk akreditasi dan lembaga kita. Siap ya mahasiswa? Siap. Ini Pak Torik sudah dan Pak Arif sudah susah-susah mencarikan narasumber, ya mungkin tidak semudah mencari sesuatu yang ke jalan doa atau seperti itu ya, tetapi mencari narasumber yang berkompeten itu sangat sulit. Dan alhamdulillah SAA bisa menemukan Pak Dr. Muhammad Anas ini, walaupun saya belum kenal, tapi saya yakin melalui batiniah Pak bahwa narasumber kita ini tidak gemen-gemen, maksudnya tahu gemen-gemen, tidak sembarangan. Beliau sudah terbiasa untuk menangani karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Oleh karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Mahasiswa yang hadir, kami ucapkan terima kasih, selamat berpelatihan, ya, mengikuti pelatihan ini dengan seksama dan sampai habis, jangan ada yang keluar sebelum waktunya keluar. Ya. Kesempatan ini kita gunakan dengan efektif dan efisien, semoga manfaat untuk semuanya, ilmunya, kemudian bisa meningkatkan kualitas di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, baik mahasiswa maupun dosennya. Oleh karena itu, mari kita buka kegiatan pelatihan mengolah tugas menjadi karya ilmiah ini yang diselenggarakan oleh Prodi Studi Agama-Agama pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya tetap berkeyakinan bahwa apapun kegiatan kita menyertakan nama Allah di situ pasti akan membawa barokah manfaat dan semoga dinilai sebagai ibadah bagi kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pihak yang yang ikut mensukseskan acara ini. Saya dari dekanat, wakil dari Pak Dekan, karena Pak Dekan hari ini tidak bisa hadir, banyak kegiatan di MUI katanya ke saya itu kemarin, bilang saya untuk mewakili atas nama Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga acara ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Bila ada salah kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih diaturkan. Hadirin, tak terasa telah sampai pada acara inti pada hari ini, yakni pelatihan mengolah tugas menjadi karya ilmiah. Saya, selaku Master Opsi Rani, pamit undur diri dan selanjutnya akan saya haturkan kepada moderator Saudara Mubaidi Sulaiman MAG, yaitu salah satu alumni Prodi Studi Agama IAIN Kediri. Kepada beliau saya haturkan untuk menahkodai perjalanannya pelatihan hari ini. Hati minggu ngarep pas kudu dadi tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirobbilalamin. Suasananya santai saja karena isinya masih berat. Isinya masih berat. Jadi saya perkenalkan Pak Anas ini, Pak Dr. Anas ini adalah editor insip di jurnal Nadruna UAC. UAC itu Universitas Abdul Halim. Pacet itu terindeks Scopus kapan Bu? 2023 barusan, lumayan, tapi perjuangannya luar biasa. Jadi pengelola jurnal itu Pak Anas sudah lama sekali, sehingga sudah membaca mungkin ratusan bahkan ribuan artikel yang masuk ke jurnal beliau, sehingga beliau memiliki standar ataupun pengetahuan terkait bagaimana tulisan yang baik yang bisa terbit di jurnal ilmiah. Nah,
kendala dari semua mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Indonesia, makalahnya maupun laporan tugasnya itu kadang-kadang terbuang percuma. Padahal di situ ada data yang bisa diolah menjadi artikel ilmiah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengolah tugas ataupun makalah ataupun laporan penelitian sehingga bisa dirubah menjadi artikel ilmiah yang bisa terbit syukur-syukur di jurnal bersinar. Seharusnya bisa, karena sudah sejak 2 tahun ini saya memperhatikan banyak artikel ilmiah yang dari teman-teman mahasiswa yang Kediri khususnya itu terbit di jurnal ilmiah Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, bahkan itu saya sudah tahu. Nah, hari ini kita nge-push lagi nih. Ini lagi push rank nih. Nah, nge-push rank. Ibarat orang ini lagi nge-push rank. Pak Torik dengan jajaran Prodi SAA ingin ini kita tingkatkan levelnya, the next level ya. Ini kita hadirkan editor in chief-nya jurnal Scopus. Syukur-syukur kalau terbit di Scopus kan luar biasa sekali dari jurnal dari artikelnya teman-teman. Jangan takut, Scopus bayar, enggak, yang gratis banyak. Terutama di religion ya, itu masih jarang sekali religion. Tidak banyak. Itu sekedar pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, ini belum bisa ya? Sudah bisa ya? Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan saya persilahkan ke Pak Dr. Anas Mundur. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala khawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati, yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan, Ibu Wakil Dekan, dan yang saya hormati Prodi SAA dan seluruh dosen di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Gak terbiasa Fakultas Dakwah dan Usuluddin karena biasanya Fakultas Tarbiyah ya. Nah, tadi Bu Dekan dan Pak Kaprodi itu di Fakultas Tarbiyah mungkin artikelnya agak bisa dibantu karena ya gitu. Karena sekarang kan beda. Nah ini adik-adik sekalian, mbak-mbak sekalian, mbak-mbak semuanya ya, yang mas-mas mana? Ini agak kelihatan. Mas-mas. Mas. Semangat ya. Ada yang sudah mulai puasa? Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Riset itu bukan menakut-nakuti, tapi riset itu bukti adalah kepakaran Anda di bidang studi agama-agama atau di prodi lain di bidang dakwah dan usuluddin. Makanya ini semester rata-rata semester berapa? 4. Nah, semester 5 itu paling tidak itu satu semester ada tugas mungkin yang ngejar Pak Torik keluarannya jurnal artikel yang bisa diterbitkan. Kalau untuk belajar nggak Sinta nggak apa-apa. Kenal nggak Sinta? Nah, kenal nggak Sinta? Nah, kalau sudah kenal kan berarti tinggal. Oh tahu Mbak Sinta itu rumahnya di mana gitu. Tinggal kita cari apa yang dibutuhkan Mbak Sinta. Ataukah iPhone 15? Tidak seperti itu. Nah, Mbak Sinta itu hanya butuh konsisten. Tapi nggak harus ke Mbak Sinta sebenarnya. Banyak sekali jurnal-jurnal yang harus. Karena gini, dulu awal saya nulis itu diterbitkan di jurnal yang tidak terakreditasi di tahun 2017. Karena saya baru dosen itu 2016.
ya gagap juga, karena nulis itu kalau kata profesor kemarin yang ketika pelatihan itu bilang nulis adalah pekerjaan yang khawasul khos, ya itu yang pesantren khawasul khos. Bayangkan yang khusus sudah khusus, terkhusus lah. Makanya nggak semua orang bisa nulis ya, jadi memang harus konsentrasi, konsisten. Oke. Kalau pengen kenal foto Leo Pak Yai. Nah, ini jurnal yang terindeks Scopus, motivasinya di atas. Nah, ini jurnal yang terindeks Scopus Fakultas Tarbiyah. Dan kalau studi agama itu mungkin religious studies ya, bisa masuk juga di Islamic Studies. Nulis sebenarnya kalau nulis itu semester 4 itu kan nanti ada tugas kuliah berupa makalah ya. Nah, buatlah makalah yang tidak seperti makalah. Mbak-mbak sekalian kan sering mungkin alah makalah kok kayak gitu ya. Kalau saya ngajar, makalahnya saya cek Turnitin itu tinggi, itu saya tandain orangnya itu, nggak saya kasih nilai. Ya beneran, ya itu ngapain aja. Apalagi sekarang ada yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu Anda masukkan Turnitin, itu tetap kena. Misal ya, kalau saya biasanya gini, orang tarbiyah kan, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu. Itu saya tanya ke ChatGPT, keluar ada dan memang real. Dan ChatGPT itu kan kumpulkan dari data, saya cocokkan di beberapa teori, ada. Jadi sebenarnya ChatGPT atau AI, bahasa Inggrisnya EE gitu ya. Nah, itu alat bantu, mas-mas, itu alat bantu, bukan solusi. Itu yang buatkan manusia pakai rumus-rumus fisika kan, sehingga keluar kayak gitu di angka-angka gitu ya. Itu AI. Nah, itu sebagai pembantu saja, bukan tujuan utama. Saya pernah punya pengalaman, saya sebagai editor, ada yang sanksi, ini sudah saya review kok bagus artikelnya, saya lacak, saya cek Turnitin. Yang Turnitin itu ada dua, kalau di Shopee itu ChatGPT nggak ketahuan, tapi kalau mungkin yang berlangganan yang agak mahal, ChatGPT bisa ketahuan. Karena mau nggak mau kan pasti gini ya, teknik penulisan itu pasti nanti ada celah di situ, bahwasanya nulis itu biar nggak ketahuan Turnitin, misalnya gitu. Kalau zaman saya dulu kuliah itu ada spasinya, itu ketahuan, tetap ketahuan. Makanya Turnitin, ChatGPT dan lain sebagainya itu butuh human untuk mengecek. Dan yang paling tertinggi di dalam karya ilmiah itu adalah karya pemikiran Anda sendiri, bukan hasil karya ChatGPT, karya AI dan sebagainya itu. AI hanya sebagai pembantu. Misal Anda cari teori tentang religious studies, tentang pola agama Jawa, biasanya paling dasar, nanti akan tahu. Dan itu berkembang. Bahkan kalau dulu saya belajar tipologi pesantren, mungkin di beberapa buku itu ada 5 yang disempurnakan oleh Prof. Ridwan Nasir. Saat ini tipologi pesantren itu ternyata berkembang. Kalau dicari pesantren takhusus tahfidz, pesantren takhusus tafsir, pesantren, nah itu kan dulu kan pesantren biasa, pesantren hadis, tipologinya berkembang. Nah itu dalam hasil riset, kalau kita nggak baca nggak akan bisa seperti itu. Jadi perangkat pendukung riset ini Anda harus kenal ya, dalam perangkat pendukung riset. Sudah pernah pakai Mendeley? Pernah ya? Nah, kalau saya nggak pakai Mendeley, terlalu berat, laptopnya nggak mampu. Dan saya memang nggak suka. Sejak awal saya masuk kuliah UIN Malang itu 2016 itu, saya sudah didoktrin pakai Zotero.
Karena Zotero menurut saya lebih ringan. Dan kalau ngambil datanya itu lebih mudah. Menurut saya. Kalau sampai terserah, bisa pakai Zotero atau pakai Mendeley. Kalau saya pakai Zotero lebih ringan, lebih friendly lah untuk yang kantong tipis. Maksudnya laptopnya nggak support. Zotero Mendeley itu sekali kita klik itu munyernya lama. Kadang nggak sinkron juga. Kasihan nanti sampai. Ada beberapa alat Quillbot, ada ChatGPT. Quillbot itu untuk paraphrase. Dan sekarang sampai khawatirnya nanti gini, Pak saya punya Quillbot dan ChatGPT. Karyanya Pak Torik aja saya paraphrase, saya masukkan terbit jurnal. Itu kalau dicek terbit, nggak akan ketahuan. Itu ada celahnya. Tapi nggak gitu cara kerjanya. Anda dikasih akal untuk berpikir, bukan Anda dikasih akal untuk ngakali. Yang mirip sebenarnya, Pak, yang mirip aja bisa aja. Tapi Anda dikasih akal biar Anda itu mempunyai budaya yang lebih tinggi. Itu fungsinya itu bukan untuk ngakali. Kalau ngakali nanti bisa, ya semacam itu aja. Misal gini, ada tugas dari Pak Torik ya tentang menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah. Nanti menulis makalah yang dipresentasikan yang minimal referensinya 20 bisa. Nah, itu bisa nggak? Sangat bisa. Karena Anda sekali duduk kalau pakai Zotero itu bisa ngambil ribuan, bisa ribuan Pak. Ya ada caranya. Ya kalau saya nggak akan sebanyak itu karena biasanya suka ngumpulin tapi nggak pernah dibaca. Ngumpulin banyak ini materi ini. Ini kata Prof ini mata kuliahnya ini dikumpulin semuanya, nggak tahu dibaca. Masih bisa nanti bisa Pak Anas minta itunya ya, PowerPoint-nya ya, kita nggak tahu nanti dikumpulin aja atau dibaca ya. Jadi ini perangkat-perangkat yang memang bermanfaat untuk sampean semua. Ada sumber-sumber. Nah, setelah punya alat yang tadi, bisa Zotero ya, saya pakai Zotero ya. Maka saya bisa nyari sampai kalau mahasiswa mungkin sering ini aja di sini aja sekolah di sekolah ini sekolah di Sinta DOAJ yang gratis ini Dimension Garuda. Kalau yang ini levelnya Pak dosen ini saya direct Opus Wile Taylor Francis, tapi nggak ada perbedaan sebenarnya. Kalau sampai apalagi Kediri itu kan ditopang pare ya. Nah, kalau ciri khas, karena saya orang luar, Kediri tugasnya apa pasti kan gitu. Kediri tugasnya satu, kalau nggak gudang garam, kalau dari pesantren Lirboyo, kalau dari bahasa pare. Saya aja belajar di pare dulu sebelum kuliah, nggak lama. Jadi nggak ada batasan. Misal nanti ada dosen bilang, oh kamu belajar ini dulu. Kalau sampai mampu, kenapa tidak? Kadang ada loh yang bahasa Indonesia itu malah, Pak saya kalau mau bahasa Indonesia susah, saya bisa Inggris saja. Nah itu lebih baik. Nanti langsung cari di sini. Saya direct, Wile, Taylor dan Francis. Atau nggak perlu harus di Scopus ya, misalnya cari di Dimension ini. Keywordnya, kata pencariannya itu cari misal religious studies, apa agama Bahai misal, contoh aja itu ya. Atau cari beberapa riset tentang tipologi agama di Bali, ya nanti kan ketemu sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, ini memang harus gini, menulis itu harus dikonstruk dulu. Tidak bisa langsung Pak, saya nulis ini. Jadi yang ini tadi sumber-sumber referensi ya, ini juga sumber-sumber referensi yang bisa di Google Scholar, DOAJ. Digital Library ini fungsinya nanti sangat bisa membandingkan Digital Library ini ketika mau nulis skripsi. Nah, juga disiapkan. Karena nanti kalau sejak awal, misalnya nulis skripsi itu sesuai dengan kesukaan Anda. Kalau semester 4 sudah suka tentang
Kalau biasanya saya orang tarbiyah misal suka dengan pendidikan karakter gitu, itu cari saya kumpulkan aja selama 2 tahun lah ketemu. Belum banyak yang meneliti tentang ini. Tuh alasannya meneliti sebenarnya gitu. Kenapa meneliti ini? Ya belum banyak Pak yang meneliti tentang ini. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu nah, ini jadi gitu. Jadi semacam harus banyak baca untuk posisi riset ada. Ini contoh sumber referensi ini saya contohkan. Kalau Pak dosen harus punya akun kayak gini di Google Scholar. Terus ini kalau pencarian ya sering ya pakai Google Scholar gini ya pencarian ya. Ini minimal Google Scholar. Kalau Google Scholar itu masih campur, tesis campur, disertasi campur, skripsi campur gitu. Kalau di khusus jurnal itu kan disinta ya, disinta. DOAJ pun khusus jurnal. DOAJ Directory of Open Access Journal. Dimension pun juga untuk jurnal. Bahkan saya dibandingkan ini ya DOAJ sama Dimension ya saya lebih suka Dimension sekarang. Lebih apa? Di DOAJ itu belum tentu aktif KTP jurnalnya. Loh ada KTP-nya Pak? Ada, namanya DOA. Makanya kalau pakai Zotero itu biasanya DOE-nya ketika dikutip itu muncul lah. DOE diklik itu nanti ke sumber asal. Kan ada yang dari IAT itu kan harus tahu sanad ya. Referensi itu sanad Anda ngutip dari mana. Jadi referensinya banyak berarti bacaan Anda banyak. Ini Google Scholar, ini kalau Simago nanti ini. Tapi nggak apa-apa, tak kenalkan aja. Barangkali ada yang Pak Google Scholar sudah apa, silahkan. Karena tidak terbatas, ini akses. Tapi harus tahu ya, akses itu yang ada yang close akses, ada yang open akses. Close akses itu gimana Pak? Nggak bisa diakses, hanya abstraknya saja. Kalau yang open akses itu full text bisa dibaca. Lah di Indonesia rata-rata full text semua open akses. Makanya di Indonesia jurnalnya bayar. Kalau bilang bayar, nanti nggak usah khawatir. Nanti misal ada tugas, bilang aja sama Pak Torik, Pak, saya ke jurnal Sinta 4 diterima. Ini disuruh bayar, gimana? Sepeda nggak Pak? Lo nggak apa-apa. Biasanya dosen mau. Karena itu juga untuk rekognisi dosen dan sekaligus Anda. Jadi kalau biasanya ada bilang gini, jangan bilang jangan tanya apa yang Anda berikan untuk negara di sini gitu. Kita ke ranah kampus saja. Jangan tanya apa yang bisa diberikan kampus untuk sampean, tapi sampean harus berikan karya Anda untuk kampus berupa apa? Minimal punya jurnal 1 aja. Minimal. Bayangkan ini misal dari sekian gini saya anggap yang 50% kirimkan ke jurnal. Berarti ranking dari Unirank atau ranking-ranking yang biasanya dipakai itu naik otomatis. Itu bukan nanti sebenarnya karena memang Anda punya karya dan diterbitkan. Lah makanya kalau dapat istilah apa yang bisa saya berikan untuk kampus sehingga kampus ini pasti bangga lah. Misal Pak Mubaiti Sulaiman alumni